Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang berkah, nikmat-nikmat yang banyak kebaikan dan bertambah kebaikannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sami sehat nggih, Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kesehatan kita bermanfaat. Sehat ingkang berkah. Sehat yang membawa manfaat. Kados biasanipun sebelum kita masuk pembahasan, kita awali dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipun ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terjaga kehormatan, dan kekayaan. Allahumma a'inni ala dzikrika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Amin. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita badai membahas masih berkaitan takwa pangkal sukses. Takwa pangkal sukses.
dengan salah satu rujukan dalil, yaitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini mereview kemarin kita sudah membahas tentang apa makna sukses. Kemudian kita punya kewajiban di dunia itu adalah, tugas kita adalah untuk apa? Beribadah. Dan semua ibadah ternyata mengarahkan dan menunjukkan supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa makna takwa? Kemarin kita sudah bahas, dari diantaranya adalah pendapat Hasan Basri. Kemudian ada juga pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian pada malam hari ini kita akan bahas unsur-unsur penting takwa. Unsur itu apa, Pak? Bagian-bagian dari apa? Takwa. Ya, unsur itu kalau suatu perkara nggak ada unsurnya maka nggak lengkap, gitu ya. Ibaratnya bangunan rumah itu harus ada beberapa unsur, ya. Ada batunya, ada semennya, ada pasirnya, ada apa lagi? Ada tukangnya, ada kodeannya, gitu ya. Itu berarti unsur bangun rumah. Nah, ternyata takwa ini juga ada beberapa unsur. Pertama, unsur daripada takwa itu adalah rasa takut. Rasa takut. Kalau dalam bahasa Arab namanya khaufun, ya. Khaufun. Atau bahasa Arab makna lagi adalah khosyah, ya. Khosyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini maksudnya apa? Yaitu takut akan murka dan akan siksa Allah. Jadi orang yang bertakwa itu dia takut nanti akan dimurkai oleh Allah. Dia takut akan disiksa oleh Allah. Ya. Kira-kira siksa dan murka Allah itu kapan, Pak Bu? Ketika di dunia apa nanti di akhirat? Hah? Di dunia bisa dimurkai oleh Allah enggak? Bisa. Di dunia bisa disiksa oleh Allah enggak? Bisa. Berarti siksa itu juga ada di dunia dan juga siksa ada di akhirat. Kenapa kita perlu jadi orang bertakwa? Karena kita takut akan dimurkai oleh Allah, ya. Ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang itu langsung dimurkai oleh Allah. Jadi dimurkai oleh Allah itu langsung dibenci oleh Allah. Bahkan akan mendapatkan adab langsung di dunia, ya. Contoh, kalau orang itu kemaksiatan, contoh yang jelas itu yang banyak, ya, itu adalah ketika seorang itu melakukan zina, gitu ya. Orang melakukan apa? Zina. Kira-kira disiksa oleh Allah enggak? Banyak yang langsung disiksa di dunia. Mungkin ada yang wah, karena belum disiksa dia zina lagi, dia zina lagi, dia zina lagi, gitu kan. Tapi iya, dia akan apa? Banyakan itu akan disiksa. Setidaknya orang yang dia biasa melakukan zina, kira-kira oleh masyarakat, oleh lingkungan itu dibenci apa mboten? Dibenci kan? Secara sosial aja sudah dihukum. Orang itu termasuk dibenci oleh manusia. Ya. Belum lagi nanti dia bisa kena peluang kena penyakit. Ya, kalau orang dulu dikatakan termasuk apa? Katanya penyakit raja singa. Kalau sekarang apa?
Iya, penyakit AIDS ya, atau penyakit apalah intinya ya itu ya. Yang itu termasuk sampai sekarang banyak ya orang-orang seperti itu apa? Ya, tersiksa di dunia ya. Bahkan orang-orang ya, mungkin contoh ini ya, contoh dulu itu ketika di Turki itu ada orang yang katanya ada, kalau orang-orang apa ya pada waktu itu orang-orang yang terlalu ataupun tidak paham dengan Islam gitu ya, nggak paham dengan Islam, mengatakan orang ini adalah pembaharu, seorang pembaharu ya. Karena apa? Pembaharu kan apa? Ngerubah yang masyarakatnya awalnya Islam dirubah jadi kafir. Nah itu katanya pembaharu ya. Kira-kira benar enggak Pak? Masyarakat yang awalnya orang baca Quran nggak boleh baca Quran. Masyarakat yang awalnya kalau adzan pakai bahasa Arab nggak boleh ada adzan, nggak boleh ada orang baca Quran. Ini ya pada waktu itu ya. Semua masyarakat pada waktu itu, negeri itu adalah negeri yang mayoritas Muslim. Nah, mungkin kita dengar ada seorang tokoh namanya Kamal Atatürk gitu ya, Kamal Atatürk ya, itu yang termasuk yang menghancurkan yang apa, termasuk menghancurkan peradaban Islam ya terakhir. Jadi Islam terakhir itu termasuk pada waktu itu kekuasaan Turki Utsmaniyah yang pernah juga sepertiga dunia itu yang menguasai itu ya. Nah, dihancurkan oleh Kamal Atatürk. Nah, kalau orang-orang yang nggak paham Islam mengatakan ini adalah pembaharu. Tapi kalau kita orang Islam, ini bukan pembaharu tapi apa? Penghancur, gitu kan? Penghancur. Ya. Itu konon ceritanya itu kerjanya suka apa? Bermaksiat, suka berzina, ya. Jadi kerjanya itu minum, mabok, zina, minum, mabok, zina, gitu ya. Nah itu pada masa-masa akhir kehidupannya, wah itu dia itu penyakit ya, mungkin yang kita kenal dengan apa, raja singa. Dari kemaluannya itu muncul apa, penyakit apa, nanah gitu ya, hidupnya membengkak gitu seperti itu ya, sampai ajal menjemput gitu ya, sampai ajal menjemput ya. Kira-kira dimurkai oleh Allah enggak gitu? Dimurkai ya, bahkan langsung diadab oleh Allah gitu ya. Nah, maka sampai kalau sekarang orang-orang yang kedatang ke sana, beliau itu sampai diceritakan itu ketika mati saja karena dimurkai oleh Allah ya, itu di kuburnya itu bumi nggak mau menerima ya, bumi nggak mau menerima ya. Akhirnya di kuburnya itu apa, ditembok, dicor ya, jadi kuburannya dicor, bukan apa, di tanah, di atas tanah dicor gitu loh, seperti itu ya. Nah, kalau orang-orang yang beriman berziarah ke sana itu mencium bau busuk gitu ya, sampai sekarang ya, sampai sekarang ya. Nah itu yang cerita itu, lihat di video banyak yang ke sana itu menceritakan seperti itu. Kalau orang-orang yang beriman yang berziarah sana pasti akan terbukti, oh dia mencium bau yang tidak enak. Itu berarti salah satu tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti kira-kira orang yang ahli zina di alam kubur disiksa enggak? Disiksa. Di yaumul kiamah ataupun di akhirat disiksa enggak? Disiksa ya. Makanya nanti bukan cuma penyakitnya di dunia terus ya, di akhirat juga seperti itu. Nanti itu dari tubuhnya itu di akhirat itu orang ahli zina itu akan mancur itu apa, badannya itu melepuh semua gitu seperti itu ya, melepuh, termasuk apalagi daerah-daerah farjinya itu keluar apa, nanah ya. Kira-kira kalau orang kita saja ya kadang-kadang kena penyakit wudun ya Pak, pernah ngalami kena penyakit wudun Pak, sakit nopo mboten niki setunggal nggih,
Enggak. Lah niki nek umpaminipun tubuh kita niku kados mudunen sedoyo kados ngaten nggih. Dan terus menerus kinten-kinten kepripun? Lah otakipun nggih umur. Nggih napa mboten? Mudun kecil mawon ngantos napa? Kita mumet nggih. Nah napa malih kena penyakit kados ngaten. Nah, mana nanti ahli zina itu akan kumpul, bahkan nanti akan mengalir sungai dari keluar dari apa ini darah dan nanah itu, darah dan nanah, maka akan diminum oleh siapa? Yang suka minum khamr. Jadi kalau di dunia dia suka minum khamr, suka mabok-mabok, siap-siap nanti di akhirat itu akan dihukum dengan minum nanah dan darah dari farjinya ahlu zina. Ngeri nama mboten Pak? Jenengan kepengin ningali mawon kuwi mbayangaken mawon nggih, gigung nggih Pak. Nggih napa mboten? Ngombe darah dan nanah. Manipun kita supaya takut kepada Allah. Orang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah. Maka dia makan berupaya la taqrabuz zina, menghindari daripada perbuatan zina. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita terhindar dari zina, ya, dari apa penyakit, termasuk juga dari dosa-dosa zina. Ya, karena sekarang masya Allah di antara tanda-tanda alamatus sa'ah itu adalah apa? Kasratuz zina, banyaknya terjadi perzinahan, perselingkuhan gitu. Karena memang perkara yang mengenakan ya Pak ya, enak napa mboten Pak? Bapake tawari kon bojo maning pengen napa mboten Pak? Pengen walaupun tuwa be kepengin kados ngaten iki. Pamane ditawari LC niku sing nopo? Wisen. Ayu-ayu kados ngaten nggih. Ini kalau bukan karena iman, kira-kira ya. Kalau bukan karena iman, kira-kira kuat enggak? Iya, nggak kuat. Maka iman dan takwa inilah yang akan membentengi kita, ya, karena apa? Ada rasa takut kepada Allah, ya. Tapi dalam ibadah, dalam takwa itu disertai dengan apa? Dengan rasa cinta, bukan takut kok, tapi takut tapi dengan rasa cinta. Ya, takut dari siksanya, cinta kepada Allah dengan apa? Kita menjalankan perintahnya. Makanya kalau dalam ibadah itu setidaknya itu kembali lagi ada 3 unsur dalam ibadah, ya. Dalam ibadah, penopang ibadah niku ada 3 unsur. Ada rasa takut, khauf, ada rasa apa cinta ataupun hub, ya, mahabbah, kemudian ada rasa harapan, roja. Jadi kalau orang ibadah itu ada rasa takut di situ, ya. Kenapa sih kita sholat kita takut, ya? Takut apa nanti kalau nggak sholat ancam disiksa di akhirat, ya. Kemudian di situ ada rasa mahabbah, cinta. Oh ya, karena kenapa kita sholat? Karena apa? Rasa terima kasih kita, rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa kita sholat? Kita ada harapan. Mudah-mudahan dengan amal sholat ibadah kita ini diampuni dosa-dosa kita. Karena ada harapan kalau orang diampuni dosa-dosanya akan dirahmati oleh Allah. Kalau orang itu dirahmati oleh Allah, maka akan dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi kalau kita masuk surga itu karena kemuliaan Allah, karena Allah memuliakan kita, bukan karena kita ibadah, ya, bukan karena kita ibadah. Tapi ibadah itu karena kita ini memang tugas kita di dunia untuk ibadah, ya. Soal mau dimasukkan surga atau tidak urusan Allah, tapi ini karena kasih sayang Allah. Makanya di situ ya tetap kita ada harapan, ya, ada harapan dengan kita ini diberi kasih sayang oleh Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah. Maka harus ada rasa pertama apa? Takut. Jadi unsur takwa yang pertama adalah rasa takut kepada Allah.
Unsur takwa yang kedua, ini nomor kali ya, yaitu ketaatan dan kepatuhan. Ya, ketaatan dan kepatuhan. Napa, Bu? Ketaatan dan kepatuhan. Taat maknane nopo? Ya, taat berarti apa? Memenuhi perintah, ya, menunaikan perintah. Dan juga menjauhi larangan. Berarti itu yang taat. Jadi orang yang taat patuh itu nek diperintah nurut. Ini dua anaknya diperintah ngapa-apa nurut. Yang sepuh seneng napa mboten? Seneng. Kalau orang tua seneng dengan anak minta sesuatu diparingi napa mboten? Paringi. Bahkan belum minta kepengin penuh, kayak bocah kok nurut banget, aku kepengin nyeneng aku kepengin nurut kiye, aku kepengin pokoknya nek bisa sekolah kudu kiye lah kesehatan nggih. Itu orang tua merasakan apa? Punya anak yang patuh, yang taat dan patuh. Begitu pula Allah, ketika Allah itu melihat makhluknya, terkhusus manusia, kok dia taat. Pagi-pagi jam 3 bangun, ya, karena taatnya, atau paling tidak ada azan dia sudah bangun, jam 4 sudah bangun, gitu ya. Dia rutin. Kemudian dia apa? Senang baca kitabnya, ya. Setiap waktu sholat dia datang laporan, gitu ya. Dia mau apapun dia niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Taat. Karena kita ini tugasnya adalah untuk apa? Ibadah, ya. Kita hidup itu untuk ibadah, ya. Maka orang yang taat dan patuh sangat mungkin Allah akan mengabulkan permohonan kita. Sangat mungkin, ya. Sangat mungkin, ya. Jadi bisa saja kita itu punya keinginan, punya permohonan, gitu ya. Nah, itu belum dikabulkan mungkin karena kita kurang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu kisah ini, ya. Ada satu kisah. Ini kisah nyata, Pak. Ya. Ini ada seorang laki-laki, ya mungkin sekarang masih hidup kalau alam mungkin, ya. Tapi ini kisahnya ada itu. Jadi itu ceritanya itu orang Bandung, ya. Orang Bandung. Dia kerjanya awalnya dari sopir di Jakarta. Waktu itu masih masa pemerintahan Soeharto, ya. Waktu akhir Soeharto itu kan tahun berapa, Pak? 98, ya. 98. Waktu itu kan mulai Krismon, gitu ya, terkenal Krismon. Awalnya ini laki-laki ini tinggal di Jakarta, kerja di sebuah perusahaan. Karena memang perusahaan itu bangkrut, akhirnya di PHK. Karena di PHK bingung, akhirnya pulang ke kampung, dia ke Bandung, ya. Waktu itu dia punya anak kalau salah 1 atau 2, gitu ya. Hidup belum punya rumah, masih jadi tukang kontrak. Dia ngontrak sana, ngontrak sini. Nah, akhirnya bingung kerja sopir juga, ternyata akhirnya pulang jadi tukang becak, gitu ya, tukang becak, ya. Tapi dia keluarga yang baik, orang yang soleh, istrinya juga solehah, gitu ya. Lah punya anak itu masya Allah, ya. Dia punya anak walaupun tukang becak, anaknya dimasukkan ke pesantren, Pak, ya. Dia yakin bisa membiayai, karena apa? Yang membiayai adalah Allah. Kemudian beliau itu punya keinginan ceritanya. Keinginannya itu kepengen duwe omah piyambak, kepengen duwe pekerjaan yang mandiri, yang bisa apa? Sesuai dengan bakatnya. Kemudian dia bisa haji dan bisa umroh, gitu ya. Tukang becak, gitu ya, tukang becak. Nah, ceritanya ini, ya. Pada waktu itu beliau itu mangkalnya di depan hotel, ya, di depan hotel. Nah, di suatu hari mungkin sekitar jam 11-an lebih itu, ya. Ini ada orang itu dari hotel keluar. Nah, ternyata datangi tukang becak itu. Ini nih, "Mang,
Oh iya Bu, bisa tidak saya diantar ke pasar? Oh bisa, ya. Akhirnya diantarlah ke pasar, mungkin sekitar 1,5 kilo mungkin itu ya, 1 kilo perjalanan ya, diontel gitu ya. Kurang 100 meter pasarnya gitu ya. Pasarnya kurang 100 meter. Dilala ada suara adzan Pak, ada suara adzan. Nah langsung berhenti dia. Tek. Bu, mungkin bahasa kita ya nun sewu gitu ya. Bu maaf gitu ya. Bu maaf, saya nggak bisa mengantar sekarang ke pasar. Kalau ibu mau langsung ke pasar itu tinggal 100 meter jalan kaki juga nyampe gitu ya. Terus kalau ibu mau nunggu saya mau sholat dulu, itu sudah ada suara adzan ya. Oh gitu ya. Ya kalau gitu saya ikut mengajar gitu. Akhirnya ikut juga. Ibu itu akhirnya ikut apa? Ke masjid, ikut sholat gitu ya, ikut sholat ya. Nah ini ibu ini ternyata penasaran gara-gara apa? Ini kok tinggal 100 meter nganter biar adzan 100 meter kan gedung mau balik ke masjid bini sih bisa gitu seperti itu. Kini kok aneh gitu ya, tinggal 100 meter malah nggak mau nganter gitu loh ya. Nah, akhirnya setelah sholat aku tanya, Mang, saya udah penasaran ada apa sih Bu? Ketika mungkin tinggal 100 meter lagi tanya ini, saya itu penasaran jenengan kok tinggal nganter saja 100 meter kok saya nggak diantar tapi jenengan malah apa? Suka ke pasar, ke masjid dulu, apa nggak takut sama nanti apa pelanggan kalau gini mengecewakan pelanggan? Enggak Bu, kan rezeki itu kan dari Allah. Nah ini dipanggil oleh pemberi rezeki masa nggak mau gitu ya? Ini yang manggil adalah yang memberi rezeki. Kalau sudah rezekinya pasti dapat. Oh gitu. Akhirnya ibunya tambah penasaran. Oh ya dah Pak, nanti saya mau ke pasar dulu, saya nanti pulang mau apa diantar jenengan lagi, nggak mau pakai becak yang lain, tunggu ya. Oh iya Bu. Nah akhirnya setelah sampai ke pasar, setelah selesai akhirnya benar, wah diantar. Ketika dalam perjalanan, nah cerita-cerita kan lumayan jauh gitu ya, cerita tentang, akhirnya tanya tentang keluarganya gitu kan. Bapak cerita keluarganya, ibunya, istrinya adalah alhamdulillah istri juga bagus, solehah, taat. Nah, akhirnya juga penasaran juga sama ini apa mangnya ini ya. Langsung bilang gini, Mang, boleh tidak saya itu mampir ke rumah apa jenengan dulu? Saya itu penasaran, kepengen ketemu istri jenengan gitu ya. Oh boleh aja Bu, boleh aja Bu. Akhirnya benar mampir ke rumah kontrakan itu gitu ya. Nah, setelah masuk ke kontrakan gitu bilang sama Mangnya, Mang ini mungkin dia ngobrol-ngobrol gitu lah, ternyata masalah kagum, Masya Allah prinsip seorang suami dan istri ini ternyata sama. Kalau urusan ibadah itu lebih diutamakan, urusan Allah itu lebih utama ya. Kerja itu ibadah, maka jangan meninggalkan ibadah yang wajib yang lain. Allah memanggil, maka kita juga memenuhi panggilan Allah. Nah itu ternyata prinsip istri dan suami ini sama, ya kan? Nah, ya. Kemudian setelah itu keluar lah, mungkin akhirnya diantar juga gitu ya. Tapi sebelum diantar itu bilang, Mang, saya mau bayarnya tak berikan ke ibu aja ya. Oh ya nggak apa-apa. Ternyata apa? Nyelonongi amplop kepada ibunya, gitu ya, istrinya, gitu ya. Kemudian dia akhirnya suaminya nganter lagi ke hotel. Nah, kemudian bilang sama Mang ini, pekan depan saya tanggal sekian hari ini sama saya mau kesini lagi, ya. Tolong nanti jenengan standby ya. Saya mau jenengan yang nganter, gitu ya. Saya nggak mau nyari yang lain. Pokoknya becakal hanya jenengan saja, saya percaya sama jenengan. Gitu ya. Nah, ketika ini suaminya pulang ini, istrinya itu juga langsung mungkin di situ bergembira pulang disambut itu suaminya itu.
Mas, alhamdulillah Mas, Masya Allah hari ini rezekinya Masya Allah gitu ya. Tahu ndak Mas, apa sih? Itu ibu tadi, masa bayar jenengan biasanya mau dibayar berapa? Ya paling biasanya 20.000 gitu kan. Ini coba Mas buka, wah amplopnya dibuka gitu ya, ternyata dihitung ada merah-merah 10 gitu ya. Ya kan kaget ndak? Becak yang biasa dibayar berapa? 20.000 ternyata dibayar 1 juta gitu ya. Nah itu berarti rezeki siapa? Ya dari Allah gitu kan, dari Allah ya. Nah kemudian benar pekan berikutnya gitu ya, sudah sesuai dengan janjian, dia nggak mau ngambil penumpang lain, dia pokoknya sesuai tadi jam sekian dia standby. Benar, ternyata keluar ibu itu benar dari hotel itu lagi keluar gitu ya. Mang, oh iya Bu gitu. Siap ini, mau diantar kemana lagi nih Bu gitu. Saya mau minta diantar ke showroom di sini yang paling gede mana? Showroom apa Pak? Showroom apa Bu? Showroom mobil. Ibu mau beli mobil ya? Pokoknya saya harus diantar aja lah. Gak usah nanya-nanya, gitu kan? Nah ini kebetulan saya bawa mobil, ya. Itu mobil ini biar nanti sopir saya itu biar di hotel aja. Ini jenengan yang nyopiri, gitu ya? Jenengan yang nyopiri. Ya, akhirnya nyopir dia mau kepengen tahu KTP-nya jenengan itu boleh nggak? Duh mau untuk apa? Sinilah pokoknya lah, gitu ya. Pokoknya pinjam KTP-nya saja, gitu kan? Ya, akhirnya ya semoga lah silahkan gitu. Karena bapak ini juga percaya, diberikan aja KTP-nya, gitu seperti itu ya. Ya KTP-nya. Kemudian apa? Ternyata ngurusi beli mobil dengan atas namanya tukang becak itu. Nah setelah selesai, Pak, nih ini surat-surat ini sudah tak beli mobil sesuai dengan keinginan jenengan. Katanya kepengen jenengan kan sopir, kepengen duwe mobil sendiri, pengen jadi sopir angkot. Ini tak belikan mobil, nah ini desainnya nanti apa? Supaya nanti didesain supaya jadi angkot. Serah nanti jenengan mau ambil kapan. Pokoknya ini apa surat pelunasannya sudah saya lunasi. Gitu ya. Silahkan nanti diambil terserah jenengan. Oh, masya Allah Bu, kok bisa gitu? Wah, itulah rezeki jenengan. Tapi sekarang saya juga mau minta diantar lagi. Loh, sekarang diantar kemana? Saya mau minta diantar ke Kemenag, gitu ya. Loh, Kemenag mau ngapa Bu? Pokoknya saya diantar ke sana, gitu ya. Ya akhirnya diantar ke Kemenag, gitu ya. Ternyata di Kemenag karena KTP-nya masih ini, Pak. Nah, itu terus nulis surat gitu kan. Nih Pak, jenengan sudah saya daftarkan umroh dan haji sekaligus, gitu ya. Ya. Si bapak itu langsung masya Allah, langsung juga sujud gitu ya, langsung sujud gitu. Kemudian ya akhirnya setelah itu dia ngantar lagi ke hotel pulang gitu ya. Dan kisah ini akhirnya dari usahanya ya, dia modali mobil supaya untuk karena jadi sopir gitu ya. Waktu itu kan mungkin belum sebagaimana sekarang, belum ada ojek online, belum ada waktu itu masih rame gitu seperti itu ya. Akhirnya dari usaha, dari dia jadi sopir angkotan ini, dia bisa beli rumah sendiri, kemudian dia bisa termasuk tadi bisa haji dan umroh bersama istrinya gitu ya. Dan ini menjadi inspirasi karena apa? Karena salah satunya adalah seorang yang taat dan patuh pada Allah. Ya, orang yang taat dan patuh pada Allah. Jadi inti hidup di dunia ini kalau orang bertakwa bisa saja bisa seperti itu ya. Dan kita jangan berharap orang beribadah itu kayak bisa terinspirasi, saya pokoknya bertakwa terus nanti mesti ada yang beri gitu seperti ini. Ya yakin saja sama
Dan kita itu ibadah itu adalah dengan apa? Modal ikhlas. Kalau sudah jadi rezekinya, kapanpun pasti Allah akan kabulkan, gitu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi orang yang suka apa? Termasuk takwa itu adalah taat patuh. Orang yang suka menjaga sholat, orang yang diperintah puasa ya puasa, orang yang dia supaya sedekah ya juga suka sedekah, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, yaitu unsur takwa itu adalah kesadaran dan perlindungan. Dia menyadari bahwa Allah selalu melihat kita. Nih, Allah selalu ningali kita napa mboten? Iya. Jadi orang bertakwa itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Bahasa lain adalah muraqabah. Bahasa Arabnya apa? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Karena kalau orang selalu merasa diawasi, kira-kira yang diperbuat itu baik-baik terus apa mboten, Pak? Baik, ya. Nah, orang merasa diawasi oleh Allah itu dia hidupnya akan baik, gitu ya. Makanya ada sering, mungkin pernah kita dengar cerita itu ya. Dulu itu ada satu pesantren ya. Waktu itu salah punya santri 40 ya, punya santri 40. Ya, setelah mungkin hampir ujian mau selesai, kiainya ngumpulkan, ini ujian terakhir. Ya, ujiannya mudah. Nih. Ini alhamdulillah ini ya, Ustaz atau Pak, saya ini itu ya punya ayam itu kebetulan ada 40. Nah, ini saya bagikan peso satu-satu. Silahkan ambil di kandang rumah saya sana, ambil satu-satu, tolong potongkan untuk saya, tapi jangan sampai ada yang tahu, gitu. Akhirnya semua santrinya pada datang ke rumahnya Pak Kiai ngambil ayam, kemudian lari. Setelah itu ada yang pokoknya bagaimana pergi, pokoknya apa? Mungkin diberi waktu ini 2 jam dari sekarang, pokoknya silahkan dipotong di mana terserah, yang penting nggak ada yang tahu. Ada yang pergi ke WC, motong di WC, lekok gitu ya. Ada yang ke dapur gitu ya, kunci gitu kan, potong di situ. Ada yang pergi ke sawah, tengok-tengok nggak ada, dipotong. Ada yang pergi ke sungai, di sungai nggak ada orang, potong di situ. Nah, setelah waktu sudah ditentukan pada datang. Nah, kemudian semuanya laporan. Ya, kamu motong di mana? Oh, saya motong di WC, nggak ada yang tahu. Oh, gitu ya. Terus yang satu lagi, oh saya motong di sungai, nggak ada orang yang tahu Pak Kiai. Oh, gitu ya. Kemudian yang lain juga gitu, laporan gitu. Ya, sampai 39 santri laporan semua, katanya nggak ada yang tahu. Tinggal satu kok, loh. Kok kamu datang ayamnya masih utuh belum dipotong? Kamu gimana ini? Iya Pak Kiai. Loh, gini Pak Kiai, saya itu pergi kemana-mana itu ada yang tahu. Oh, siapa yang tahu? Allah. Oh gitu. Saya tadi lari ke sawah, langsung kita tengok, ingat lihat atas juga. Saya ingat apa? Allah melihat saya, nggak jadi saya potong. Saya lari juga ke kamar, wah tak bawa ember biar itu potong, niatnya mau tak potong di ember biar enggak darahnya langsung ke ember, tapi ternyata ingat Allah. Akhirnya karena kemana-mana ingat Allah, akhirnya nggak jadi dipotong. Nah benar, setelah itu Masya Allah, barakallahu fikum, engkaulah yang lulus, yang lain tinggal kelas semua. Nah dia sing lulus cuma 1 gitu. Dari 40 santri ternyata yang lulus cuma 1. Karena banget apa, mungkin baiknya dah kamu lulus sekarang, kalau kamu mau tak nikahkan dengan putri saya. Wah tambah seneng lagi, ini hadiahnya gitu, seperti itu ya. Nah ini karena apa? Rasa kesadaran, merasa selalu diawasi oleh
Allah. Ya. Maka kalau kita hidup itu selalu merasa diawasi oleh Allah, berarti kita itu sudah sampai ada rasa derajat takwa. Seorang tukang ngarit ke sawah kemana-mana ngarit ya, dia hati-hati, nggak suka ngambilin milik orang, gitu kan? Nggak suka ngambilin apa pepaya orang. Kadang-kadang tukang ngarit kan sering gitu ya, ada pepaya mencot ambil aja, gitu kan? Nah, dia seorang pamannya pekerja juga gitu, dia kerja karena walaupun mungkin nggak ada pengawasnya, nggak ada pemiliknya, dia kerja sesuai dengan aturan, gitu kan? Masa istirahat ya istirahat, masa kerja ya kerja. Kan beda, kadang-kadang ada orang kalau nih nggak ada yang punya malah cuma apa main-main, malah banyak cuma tar habisin itu kerjanya. Nah ini kan wonten apa wonten sih kata-kata pekerja. Nah ini berarti nggak merasa diawasi oleh Allah. Dia seorang kantoran juga seperti itu. Kalau nggak merasa diawasi oleh Allah, maka muncullah korupsi gitu seperti itu kan. Itu karena apa? Nggak merasa diawasi oleh Allah, gitu kan? Maka orang yang bertakwa itu punya kesadaran diri, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia selalu minta perlindungan sama Allah, ya, minta berlindung kepada Allah. Jadi dari amalan-amalan yang buruk, ya, seperti makanya dalam doa itu ada doa-doa perlindungan, gitu kan? Karena orang mukmin itu tidak mungkin mampu melaksanakan ibadah, tidak mampu melaksanakan amal soleh dengan baik kecuali dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kita itu kenapa kita minta kepada Allah? Karena dalam doa itu ada 3, Pak. Nggih, doa wonten telu. Nggih, wonten 3. Nggih, napa mawon, Bu? Mboten ngertos. Nggih. Iya. Doa wonten 3 napa, Pak? Nggih. Doa itu ada 3. Ada 3 macam. Pertama doa namanya adalah isti'anah. Napa? Isti'anah. Bahasa Arab itu isti'anah, minta pertolongan, ya, minta bantuan kepada Allah. Makanya seperti tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ini namanya minta pertolongan sama Allah, ya. Kita minta tolong, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta tolong sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah supaya kita rajin ingat sama Allah, ibadahnya baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi kalau minta pertolongan, jenengan pengen minta tolong nopo. Nah, ini termasuk namanya isti'anah. Doa minta pertolongan. Kita supaya ditolong oleh Allah, ya, supaya kita ini jadi keturunan orang-orang yang bisa apa? Menjaga sholat. Perlu minta tolong sama Allah, jangan merasa pede, wah sholat aja perlu, nggak usah minta tolong sama Allah. Nabi Ibrahim seorang nabi aja minta tolong, masa kita yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, nggak mau minta tolong, ya. Jadi Nabi Ibrahim aja doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan sholat dan juga keturunanku. Mana doa Nabi Ibrahim nih sampai keturunannya termasuk orang-orang yang soleh solehah.
gitu kan? Makanya bagi kita ya, jangan sampai kita itu dalam urusan apapun ya, urusan ilmu, urusan apa, sholat, urusan bahkan termasuk kita kepengin haji. Pernah enggak kita sering minta, ya Allah saya kepengin haji, nyuwun apa mboten Pak? Hah, tiap hari alhamdulillah. Nek jangan-jangan nyuwun mawon mboten gitu ya. Jenengan kepengin ya Allah kula rezekine kathah, kepengine kathah sedekah. Kados ngaten apa mboten? Mau ora sing penting aku kowe sugih bae lah gitu ya. Aku sugih kepengine sugih. Tapi kita nyuwun ya Allah kula paringi rezeki ingkang berkah, ingkang bisa nambah ibadah. Nah ini namanya pertolongan ya. Kita boleh kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Jawa ya, bisa pakai bahasa Indonesia ya, di bahasa kita lah, sesuai dengan kemampuan kita. Lalu ada doa yang kedua, yaitu doa isti'adah. Napa? Isti'adah. Iya. Bukan istimarhamah ini ya. Tapi napa? Isti'adah. Iya, isti'adah ya. Isti'adah itu maknanya adalah doa minta perlindungan. Nih, doa minta perlindungan. Contohnya tadi kita minta perlindungan. Diawali kan Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu. Nah, itu namanya doa isti'adzah ya. Perlindungan, minta perlindungan. Nah, bisa juga doanya itu pakai ayat. Nah, maka doa perlindungan itu contohnya yang sudah disunahkan Rasulullah supaya kita itu mendawamkan itu apa? Baca trikul. Napa, Bu? Trikul niku napa? Iya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Niki kan dipun waos enjing ping 3, sonten ping 3. Nggih. Kalau pamane sonten dek mboten saged badhe tilem. Nggih. Maos niki nggih. Al-Ikhlas ping 3, Al-Falaq ping 3, An-Nas ping 3. Nah niku kan doa termasuk isti'adzah. Kul a'udzu. Nggih. Kul a'udzu. Ya, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tiga surat ini termasuk kemuliaan supaya apa, termasuk ayat atau surat perlindungan ya, surat perlindungan ya, karena asbabun nuzulnya itu ya, dulu Rasulullah itu pernah disantet Pak. Jadi Rasulullah itu pernah disantet. Kalau sekarang ada orang kena santet, dulu Rasulullah juga pernah ya kan? Ya, jadi pernah Rasulullah itu dikena santet, kemudian nggak ada yang mampu meruqyah, yang meruqyah langsung malaikat Jibril ya, kemudian tahu ternyata wah, dia disantet pakai rambutnya ya. Diambil rambutnya, taruh di sisirnya ditaruh di termasuk di sumur gitu, seperti itu ya. Akhirnya penyakit demam lama itu ya, Rasulullah ceritanya gitu ya. Nah kemudian Allah turunkan namanya surat Ma'udatain, 2 surat perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ya. Maka termasuk salah satu keutamaan, barang siapa yang dia baca pagi 3 kali, sore 3 kali, insya Allah akan dilindungi hari itu dan malam itu. Nggih. Jadi ini jenengan gade musuh pun mau niki insyaallah arep nyantet, arep melet ya ora kena. Nggih, mane ibune ayu banget wis tuwa si ayu ora apa kan wonten jarene nek
sere wong nom seniki gitu ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi kalau bagi orang yang solehah, insyaallah nggak jadi masalah, gitu kan? Karena apa? Selalu dilindungi oleh Allah, gitu ya. Karena apa? Ini membaca ini, ya. Jadi ini namanya termasuk bagian daripada apa? Doa isti'adzah. Kemudian yang ketiganya itu istighosah. Kenapa? Nah, makanya kita sering dengar ada istighosah kubro, ya kan? Istighosah kubro itu doa bersama-sama. Nah, ya doa-doa bersama-sama istighosah ya termasuk doa ketika ada hujan, maka ada sholat istisqo, itu termasuk bagian istighosah, doa bersama-sama, ya. Atau termasuk ketika ada musibah besar, makanya ada namanya doa kunut nazilah, itu bagian daripada apa? Istighosah, itu seperti itu ya. Jadi doa dilakukan secara bersama-sama, karena memang ada yang gawat, ada yang darurat, gitu ya. Nah ini namanya istighosah ya. Mungkin itu dulu pembahasan pada malam hari ini. Ya intinya itu ada 3 unsur takwa ya, yaitu rasa takut atau khauf, yang kedua adalah ketaatan dan kepatuhan, yang ketiga kesadaran dan perlindungan ya. Terus prakteknya bagaimana kita supaya apa? Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita tawadhu itu rendah hati, qanaah, rela dengan pemberian Allah, waro, menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa, dan yakin tentang keagungan Allah. Ini insya Allah ketika kita mampu mempraktekkan ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan nikore ini pembahasan wonten dalu menika mau pilih kata lepatipun kawula nyuwun agunging papunten. Tapi sebelum dipun akhiri, monggo di akhiri kalian doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tambah kalian doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbok pilih kata lepatipun kawula nyuwun aku pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.